Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gaza Zidan Nurayahan dengan NIM 23111040038. Program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul perancangan UI/UX aplikasi panduan dan keselamatan pendakian gunung berbasis Android menggunakan pendekatan design thinking dengan studi kasus Gunung Slamet, Jawa Tengah. Nah, untuk di latar belakang sendiri, penelitian ini berawal dari meningkatnya tren pendakian gunung di Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa. Hal tersebut dipengaruhi oleh media sosial yang membuat aktivitas pendakian semakin populer. Untuk di angka kecelakaan ini, meningkatnya jumlah pendaki diikuti meningkatnya angka kecelakaan pendaki yang tersesat. Namun Gunung Slamet sendiri merupakan salah satu gunung yang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Selain itu, aplikasi yang tersedia saat ini seperti Altrace dan Wikiloc itu masih berfokus pada jalur internasional, sehingga informasi jalur Indonesia khususnya Gunung Slamet masih kurang lengkap. Oleh karena itu diperlukan aplikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendaki Indonesia. Nah, untuk di rumusan masalah dan tujuan ini, untuk di rumusan masalah, penelitian ini adalah bagaimana merancang aplikasi UI/UX panduan dan keselamatan pendakian Gunung Slamet berbasis Android menggunakan pendekatan design thinking. Untuk tujuannya sendiri yaitu merancang prototipe aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pendaki, menerapkan 5 tahapan design thinking, lalu mengevaluasi usability kebutuhan menggunakan metode sistem usability scale, serta memberikan kontribusi dalam mengurangi resiko kecelakaan pendakian. Nah, untuk di metodologi design thinking sendiri ini, metode yang digunakan itu terdiri dari 5 tahap. Untuk tahap pertama, di tahap MTest ini mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui kuesioner pada 30 responden serta wawancara dengan pendaki berpengalaman. Untuk tahap kedua ini di define itu menganalisis data untuk membuat point of view statement dari user persona. Untuk di ketiga di ideate itu menentukan fitur, alur pengguna, dan struktur aplikasi. Untuk tahap prototype yaitu membuat wireframe sehingga prototype menggunakan fitur. Untuk terakhir di bagian tes yaitu menggunakan user testing dan mengevaluasi menggunakan metode SUS. Dan untuk di slide selanjutnya ada di empathize dan define. Nah, untuk pada tahap empathize dan define ini saya memperoleh sebanyak 37 responden. Untuk mayoritas responden sendiri ini laki-laki berusia 18 sampai 21 tahun. Untuk sebanyak 40,5% responden pernah mengalami kejadian berbahaya saat mendaki seperti tersesat atau cedera. Lalu untuk 78,4%-nya belum pernah menggunakan aplikasi pendakian khusus. Nah, untuk kendala terbesar yang mereka alami saat ini itu sulit mendapatkan akses internet di gunung. Sebanyak 62,2% informasi yang tidak selalu akurat sebesar 59,5%. Dan belum adanya aplikasi khusus gunung itu sebesar 43,2%. Nah, dari hasil tersebut diperoleh point of view statement bahwa pendaki pemula membutuhkan aplikasi yang menyediakan informasi jalur cuaca, titik rawan, serta fitur keselamatan dalam satu aplikasi berbahasa Indonesia. Nah, untuk tahapan ideate dan prototipe sendiri ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna ditentukan fitur-fitur prioritas. Untuk fitur dengan prioritas tertinggi atau dukungan bahasa Indonesia, peta offline, tombol SOS, informasi cuaca, dan penanda titik rawan. Prototipe sendiri
Kemudian dibuat menggunakan Figma dengan 6 halaman utama. Ada halaman pertama yaitu beranda, lalu yang menampilkan cuaca dan informasi keselamatan. Lalu ada halaman berisi navigasi offline dan fitur check-in di setiap pos. Untuk halaman SOS digunakan untuk keadaan darurat dengan GPS real time. Untuk kemudian terdapat halaman profil, info fasilitas, dan buku panduan yang berisi panduan medis, darurat, dan survival. Nah, untuk hasil evaluasi usability-nya, prototipe yang udah dibuat kemudian diuji menggunakan metode SUS ini kepada 12 responden. Hasilnya memperoleh skor 75,63 dari skala 100%. Nilai tersebut masuk kategori grade B atau good, yang berarti aplikasi memiliki tingkat usability yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Hal ini ditunjukkan bahwa desain yang dibuat cukup mudah dipahami dan mudah digunakan dan layak dikembangkan lebih lanjut. Nah, untuk bagian prototype, di bagian prototipe ini aplikasi yang dibuat menggunakan Figma. Pengguna dapat melihat informasi jalur pendakian dan cuaca, fasilitas pendakian, buku panduan, keselamatan, serta tombol SOS apabila terjadi keadaan darurat. Fokus utama di desain ini itu kemudahan pengguna sehingga pendaki pemula dapat menggunakan aplikasi dengan cepat meskipun berada dalam kondisi darurat. Nah, sekarang kita coba. Di bagian beranda ada tanda bahwa kondisi sekarang 18 derajat Celcius dengan cerah dan berawan. Kali ini kita ada di jalur aktif Babakan Purbalingga dan posisi terakhir kita ada di base camp. Nah, untuk di bagian beranda, di sini ada butuh bantuan darurat. Jika kita tersesat, kita bisa langsung klik tanda ini. Tapi nanti kita bakal bahas satu-satu. Untuk di layanan keselamatan ada buku panduan, ada info fasilitas dan peta topografi. Dan untuk buku panduan sendiri ini untuk panduan ada panduan medis, ada panduan bagaimana cara menghindari protokol hipotermia, manajemen cedera, lalu ada panduan survival, ada bagaimana cara membuat bivak. Itu ada di buku panduan. Dan untuk di info fasilitas sendiri, untuk di fasilitas di area base camp di sini tertera ada registrasi administrasi secara umum dan lain-lain di sini. Dan untuk peta topografi ini peta jalur offline-nya bisa kita unduh. Nah, setelah kita sudah unduh, lalu kita bisa pergi ke jalur. Nah, untuk di jalur sendiri, apabila kita di gunung sendiri memiliki beberapa pos. Di beberapa pos sendiri itu, anggap saja sekarang kita udah di pos 3. Kalau kita udah di pos 3, kita bisa check-in offline. Lalu check-in offline ini bisa langsung terpusat ke base camp. Jadi pihak base camp tahu kalau misalkan kita sudah di pos selanjutnya. Nah, sebelumnya kita ada di pos 3. Sekarang kita bisa berhasil check-in di pos 4 di Samarantu. Dan untuk di tombol SOS ini, fitur ini sendiri adalah fitur utama yang sangat membantu, khususnya bagi pendaki yang sangat membutuhkan bantuan jika kita dan ini sendiri bisa mode offline. Ketika kita klik, nah SOS aktif melacak posisi darurat Anda secara real time. Nah, ketika sudah seperti ini,
ketika kita kembali ke beranda, beranda menunjukkan bahwa SOS aktif Ranger sedang menuju ke lokasi, harap tetap di tempat dan hemat baterai, seperti itu. Lalu di beranda sendiri ini ada notifikasi bahwa Ranger dalam perjalanan, estimasi berdasarkan pos terakhir, seperti itu. Lalu kita kembali ke untuk di kesimpulan ini sendiri, saya berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan dan sudah disimpulkan bahwa metode design thinking berhasil digunakan untuk merancang prototipe aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pendakian Gunung Slamet ini sendiri. Nah, untuk prototipe saya memperoleh skor sebesar 75,63 dengan kategori good, sehingga memiliki usability yang baik dan layak dikembangkan menjadi aplikasi sesungguhnya. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu meningkatkan keselamatan pendaki serta mengurangi risiko kecelakaan dan pendakian tersesat. Nah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya atas perhatian Bapak. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.